Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu 'alakumul jannatu urtumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Teman-teman, terutama Bapak dosen, Bapak Faidi yang saya hormati, dan teman-teman yang berada di mana saja, supaya tetap dalam keadaan sehat walafiat maupun di dalam jasmani maupun rohani, sehingga bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang seharusnya bisa dilakukan. Karena kita ketahui bahwa sekarang ini masih pandemi, supaya tetap menjaga kesehatannya. Ya, sebelumnya nama saya Rahmat Agusman, mahasiswa IAIN Salatiga, program studi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai hijrah ke Madinah, periodenya Nabi ketika beliau dan para sahabat menghendaki hijrah ke Madinah. Pengertian hijrah sendiri yaitu meninggalkan suatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat yang kurang berkembang Islamnya ke tempat yang bisa memungkinkan Islam itu berkembang, yaitu di Yasrib, Madinah. Kalau menurut syariat Islam itu ada 3 macam. Yang pertama, hijrah meninggalkan semua perbuatan yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya wajib harus ditinggalkan. Yang kedua, mengasingkan diri dari pergaruan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang memfitnah orang yang kelak akan memeluk Islam. Kemudian yang ketiga, yaitu hijrah berpindah dari negeri atau daerah kafir ke daerah orang muslim, yaitu Yasrib. Peristiwa hijrah ini itu didasari atas ketidaknyamanan orang-orang muslim di Mekah. Karena di Mekah itu untuk, kalau sekarang ya mengajinya, untuk melakukan syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran itu sangatlah sulit, karena digegeri oleh orang-orang musyrik. Sehingga Nabi berinisiatif mengutus seseorang sahabat untuk melihat Madinah. Ternyata setelah dilihat memungkinkan untuk berkembangnya Islam, sehingga beliau menyuruh. Jadi sebelum hijrah itu orang-orang Madinah itu sudah ada yang pernah berbaiat kepada Nabi, menyatakan bahwa dia itu Islam. Kemudian setelah berbaiat datang ke Mekah, dia kembali ke Madinah. Nah, setelah kembali, orang-orang Mekah ini, sahabat-sahabatnya Nabi, disuruh menyusul orang-orang Ansor, orang-orang Madinah untuk bertempat di sana. Tetapi beliau berpesan, ketika kalian hijrah, ketika kalian berangkat ke Madinah, hendaknya berpencar-pencar, jangan bersama-sama, karena nanti bisa membuat orang-orang Quraisy, penduduk Mekah itu menjadi curiga. Kok berbondong-bondong pergi itu kenapa? Akhirnya beliau inisiatif seperti itu. Dan kemudian beliau, Nabi pun ikut hijrah bersama Abu Bakar, 2 orang, yaitu tepatnya ketika tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-53 dari kelahirannya Nabi.
Beliau hijrah. Dalam hijrahnya ini yang mengetahui hanya Ali dan keluarganya Abu Bakar. Jadi hijrahnya beliau ini dibitonahkan, dirahasiakan, sehingga ya tidak ada yang tahu kecuali dua itu tadi. Sebelum berangkat beliau berpesan kepada Ali, wahai Ali, kamu supaya memakai pada mantol saya, dan kamu berbaringlah pada tempat tidur saya. Tujuannya apa? Nabi mengatakan seperti itu karena orang-orang Quraisy itu tahu bahwa Nabi itu akan hijrah ke Madinah, sehingga untuk mengelabui mereka, Nabi berpesan kepada Ali seperti itu. Kemudian singkatnya cerita, beliau hijrah, pergi menuju ke Madinah. Sebelum berangkat ke Madinah, Aisyah atau keluarganya Abu Bakar itu sudah mempersiapkan makanan di Gua Sur. Sudah disiapkan makanan di situ, sehingga Nabi nanti itu sudah diprediksi. Nabi nanti berhentinya di sini. Di situ sudah saya berikan makanan. Beliau ya akhirnya berhenti di Gua Sur. Setelah sampai di Gua Sur, beliau sudah minum dari susunya kambing, sudah minum dari air itu, kemudian makan. Ternyata keberadaan beliau di situ diketahui oleh orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy mengejar Nabi, kemudian sampai di Gua Sur, sampai di atasnya Gua Sur. Setelah sampai di atasnya, umpama kalau orang-orang Quraisy itu nengok ke bawah, itu tahu. Sehingga ketika orang-orang Quraisy sampai di Gua Sur itu, Abu Bakar, mertuanya Nabi, bapaknya Aisyah, itu sangat ketakutan. Karena apa? Tinggal nengok ke bawah itu sudah tahu. Tetapi Nabi menenangkan Abu Bakar dengan bersabda, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Kalau kita dua orang, ketiganya adalah Allah. Akhirnya Abu Bakar bisa tenang. Setelah situasi sudah aman, beliau meneruskan perjalanan. Kemudian mampir di Masjid Quba, sebuah desa yang jaraknya itu sekitar 5 km dari Yasrib. Beliau beristirahat di situ, kemudian membuat masjid, yaitu yang dinamakan Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan oleh Nabi. Makanya ada istilah sholat 1 rakaat di Masjid Quba itu sama dengan 500 kali sholatan di selain Masjid Quba, karena memang itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Lalu Nabi meneruskan perjalanan. Setibanya di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, Rasul disambut dengan baik oleh orang-orang Ansor, yang memang sudah tahu bahwa Nabi itu nanti akan datang. Sudah ditunggu-tunggu. Berarti prosesnya itu berapa hari? Dari tanggal 1, tanggal 12 baru sampai ke Madinah. Sangat lama, 1 minggu lebih. Itu proses hijrahnya Nabi. Setelah sampai, orang-orang Ansor menyambut dengan baik, dan orang-orang Ansor itu sama berbondong-bondong datang kepada Nabi, menawarkan Nabi untuk bertempat di rumahnya, saking senengnya terhadap Nabi. Wahai Nabi, mbok jenengan bertempat di rumah saya saja. Nabi, oh tidak. Kemudian berangkat lagi, ketemu orang,
ditawari lagi Nabi, hendaknya jenengan itu ya bertempat di rumah saya saja. Singkatnya cerita, Nabi itu turun dari untanya dan beliau bertempat di rumahnya Aba Ayyub pada malam itu juga. Jadi setelah sekian banyak orang yang menawari, beliau memilih untuk bertempat di rumahnya Aba Ayyub. Setelah Nabi bermalam di situ, dan malam itu juga Nabi menunjuk 12 tokoh dari kedua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Menunjuk yaitu 9 dari suku Khazraj dan 2 tokoh dari suku Aus untuk menempati kedudukan Al-Nakabuk, pembesar pengawal yang dipimpin oleh Sa'ad ibnu Ubadah dari suku Khazraj. Itulah pemimpin suku Khazraj, yaitu Sa'ad. Dan di sini Nabi mulai meningkatkan persaudaraan, karena dulu kalau ceritanya itu suku Khazraj dan Aus itu tidak pernah akur berperang selama 120 tahun. Kalau di dalam hadisnya, di dalam Bukhari itu diterangkan perang Bu'as, yaitu dia suku Khazraj dan Aus itu berperang Bu'as selama 120 tahun, nggak pernah akur. Lantaran kedatangan Nabi meningkatkan persaudaraan kepada mereka. Mereka dipersaudarakan, disuruh akur, sehingga bisa akur antara sahabat, juga diakurkan antara bukan hanya dari suku Khazraj dan Aus saja, tetapi diakurkan dengan para muhajir, para sahabat, sehingga para pendatang dari Mekah karena agamanya itu tidaklah merasa sepi, bingung dan asing, karena sudah ditunjuk oleh Nabi. Antara sahabat dari muhajir dan suku Khazraj dan Aus dari kalangan orang Ansor disatukan, supaya tidak orang-orang muhajir ini tidak merasa sepi di Madinah karena disambut oleh saudaranya sendiri. Kalau di dalam sini menurut Ahmad Syalabi ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam. Jadi ada faktornya, ada sebabnya. Orang Quraisy itu tidak mau menetapi pada ajakannya Nabi. Yaitu yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Jadi antara kenabian dan kekuasaan, mereka itu tidak bisa membedakan. Padahal kalau kita pelajari, kenabian dan kekuasaan itu sangatlah berbeda. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan dari Abdul Muthalib. Mereka beranggapan seperti itu. Karena kalau Nabi itu tidak perlu punya kekuasaan, tetapi kalau penguasa itu harus punya kekuasaan. Makanya dia tidak mau taat, tidak mau beriman. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad menyerahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. Karena umat yang berislam kepada Nabi itu tidak hanya dari kalangan bangsawan saja, tapi dari kalangan orang-orang Ansor, dari kalangan orang-orang Asor, yaitu orang-orang yang hina. Artinya itu ya bukan golongan orang-orang yang mempunyai martabat tinggi, mempunyai kedudukan tinggi. Karena di Mekah itu ada 2 keturunan, yaitu yang keturunan pertama itu dari istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Syarah. Ya, itu golongan yang kastanya tinggi, termasuk orang-orang Quraisy ini. Dan ada kasta yang rendah, yaitu dari istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Hajar, dari golongan budak, yaitu termasuk Nabi Muhammad ini.
Kalau Nabi Muhammad ini kalau diurut itu beliau menempati keturunan ke-9 dari Nabi Ibrahim. Nah, jadi dari keturunan Nabi Ibrahim jalur Hajar, kalangan budak, sehingga orang-orang Quraisy tidak mau beriman karena lantaran latar belakangnya Nabi itu bukan dari golongan bangsawan, dari golongan ummiyin kalau di dalam hadisnya itu. Nah, itu yang mengakibatkan mereka tidak mau beriman. Kemudian yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Mereka tidak percaya. Mereka menganggap bahwa kehidupan yang benar, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya ya di dunia ini. Padahal itu salah besar. Ada hadis menerangkan, ad-dunya mata'ul gurur, ad-dunya mata'un qalil. Dunia itu kesenangan yang menipu. Dunia itu kesenangan yang sedikit. Karena apa? Masih ada kehidupan yang panjang lagi, kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Nah, orang-orang Quraisy ini dia tidak mempercayai. Kemudian yang kelima, yang keempat, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Mereka itu taklid buta. Artinya gimana? Taklid itu artinya itu ikut-ikutan. Dia itu mengikuti nenek moyangnya tanpa melihat kitabnya. Padahal di kitabnya itu menerangkan seperti ini. Tetapi berhubung nenek moyangnya menerangkan seperti ini, dia hanya mengikuti nenek moyangnya tanpa memperdulikan kitabnya ini. Nah, padahal itu salah besar. Taklid, hanya ikut-ikutan. Nenek moyangnya menyembah berhala, mereka menyembah berhala. Nenek moyangnya seperti ini, mengikuti seperti ini. Padahal kan di dalam Al-Qur'annya, kalau di dalam surat Ali Imran itu diterangkan ya tidak boleh kita itu menjadikan ulama sebagai Tuhan. Artinya gimana? Ya itu tadi, taklid, diikuti. Padahal kan tidak boleh. Kita itu harus mengikuti terhadap sesuatu yang ada di dalam kitab kita, yaitu Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, pemahat dan penjual patung menganggap dan memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Itu mungkin sekian dari saya. Banyak kurang dan lebihnya, banyak kekurangannya dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.